selanjutnya Pak Haris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota Komisi 6, yang terhormat Pak Dirut PTPN 3 beserta jajarannya. Pertama-tama saya memberikan apresiasi bahwa PTPN yang biasa terkenal rugi 2015, 16, 19, dan 20 itu rugi terus-menerus, untung kecil di 2017 dan 2018, dan tiba-tiba untung besar di 2022. Saya catat penjualan meningkat dari 39,4 triliun menjadi 53,5 dan laba bersihnya dari minus 1 triliun ke 4,6 triliun dan EBITDA-nya juga dari 6,19 menjadi 14,88 triliun. Tetapi harus disadari 100% bahwa semata-mata kinerja yang sangat bagus ini adalah karena kenaikan harga komoditas, Pak. Harus diakui bahwa kontribusi kenaikan harga terutama sawit ya ini menyebabkan hari ini kita bisa tertawa bersama melihat bahwa kinerja BUMN di bidang perkebunan ini menikmati satu keuntungan. Harus diapresiasi juga ada peningkatan produksi khusus untuk sawit dari 2,39 juta ton ke 2,68 juta ton. Sementara gula karet dan teh relatif stagnan. Kalau boleh Pak, saya minta tolong di breakdown berapa banyak kontribusi keuntungan dari PTPN yang memproduksi sawit, gula, karet, dan teh. Maka dari sini akan kelihatan sekali area-area mana yang rugi dan area-area mana yang untung. Yang kedua, di breakdown per PTPN mulai dari 1 sampai 14. Maka jelas sekali akan kelihatan berapa sih PTPN yang untung. Ternyata tidak banyak nanti Pak. Ya. Kemudian yang kedua mengenai sawit itu sendiri. Bapak di sini mencantumkan produktivitasnya 5,45 ton CPO per hektar. Saya mohon angka ini dihitung ulang. Karena saya yakin ini adalah hanya produksi PTPN 5. Data yang saya miliki PTPN 3 hanya 4,83 juta ton CPO per hektar. Karena data publish yang paling tinggi produktivitasnya adalah United Plantation, itu data tahun 2020. 2021 belum publikasi, itu adalah 5,9 ton CPO per hektar. Jadi apakah benar bahwa Bapak secara keseluruhan, jangan dihitung hanya satu afdeling atau satu kebun, mencapai 5,45 ton CPO sebagaimana ditulis di laporan ini. Ya, karena rata-rata nasional berdasarkan data publish yang terverifikasi hanya 4 ton CPO per hektar. Jadi kalaupun 4,83 itu juga sudah satu prestasi yang cukup bagus. Cuman datanya harap diverifikasi ulang. Dan kedepannya Pak, kita menyadari bahwa industri sawit adalah industri yang sangat volatile dari sisi harga. Kita memang produsen terbesar di dunia. Indonesia dengan 50 juta ton adalah produsen terbesar di dunia, tetapi kita price taker dan harganya sangat volatile, sehingga kata kuncinya adalah
manajemen internal, efisiensi ketika harga turun, bahwa kita mendapatkan laba ketika harga naik, ya itu semua orang bisa. Saya yakin di tangan Pak Dirut pasti sudah dipikirkan langkah-langkah efisiensi, termasuk tadi yang diusulkan oleh Pak Deddy Sitorus, pemupukan lewat udara itu untuk yang berada dalam satu hamparan. Kalau hamparannya kecil-kecil kan terjadi inefisiensi di sana. Kemudian juga ada, karena ini tanaman Pak, ada fluktuasi bulanan, fluktuasi mingguan, harian. Sehingga kontrol terhadap tenaga kerja di lapangan ini menjadi isu yang sangat penting untuk dikelola agar perusahaan bisa tetap profitable karena efisiensi di sisi tenaga kerja. Berikutnya adalah bahwa keuntungan kali ini di sawit ya setidaknya bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur Pak. Karena infrastruktur jalan dan perumahan kelihatannya expense, tetapi ini akan menurunkan secara drastis biaya logistik pengangkutan sawit dari kebun sawit ke pabrik kelapa sawit PKS. Berikutnya mengenai gula Pak. Jadi waktu di FGD di Hotel Sultan itu Bapak akan mencapai target 2,2 juta ton di 2025. Pertanyaan saya, pabrik gula mana saja Pak yang akan diaktifasi? Bagaimana kesiapan on farm-nya? Ya, dan berapa besar investasi yang dibutuhkan? Kalau kita lihat di laporan Bapak, presentasi Bapak bahwa membutuhkan 16 triliun. Ini duitnya dari mana? Dulu dijabarkan ada asing yang masuk, tetapi dengan kepemilikan kita tetap dominan di 51%. Sejauh mana duit asing ini sudah masuk? Kalau sudah masuk, kapan akan direalisasikan dan kapan on farm-nya siap sehingga pabriknya sudah mulai bisa berjalan. Di dapil saya Pak, di Tegal ada pabrik gula, Jati Barang dan Pangkah. Mungkin Jati Barang katanya tidak akan diproduksi lagi, tidak akan beroperasi lagi, tapi Pangkah. Kapan pabrik gula Pangkah akan kembali produksi? Waktu saya ketemu dengan manajer di lapangan, ya kata kuncinya adalah di raw materialnya, tebunya ada enggak. Karena sekarang pabrik gula tidak menguasai lahan. Ya. Dan yang berikutnya Pak, tadi Bapak mengatakan 4,6 triliun keuntungan Pak. Dan ini rasanya sangat tidak fair apabila SHT dari karyawan mulai 2019 sampai sekarang belum dibayarkan Pak. Dari dapil saya jalan kaki Pak akan menuju ke Jakarta, para pensiunan Pak. Saya sudah ngomong orang tua jalan dari Tegal menuju ke Jakarta. Saat itu saya koordinasi dengan Pak Seger, ya. Karena mereka sudah dibayarkan 30%. Nah kekurangannya kapan Pak? Ini adalah hak karyawan yang sudah menyerahkan seluruh hidupnya untuk perusahaan. Mumpung Bapak Untung katanya akan menunggu penjualan aset yang ada di Solo. Tetapi kan keburu mereka tambah sakit-sakitan dan akan sangat menyakitkan Pak kalau ini tidak dibayarkan. Kemudian yang terakhir mengenai rencana Capex 25 triliun. Dari mana sumbernya? Karena penjualan Bapak kan hanya 40 triliun. Bapak akan melakukan kebutuhan Capex 25 triliun. 16 diantaranya ke gula. Ini sumbernya dari mana? Apakah akan PNM? Apakah akan right issue? Apakah akan go public? Apakah akan menerbitkan utang? Kalau Bapak akan menerbitkan utang, saya lihat debt service rasionya sudah 200%.
Sehingga alternatif pendanaannya ini seperti apa? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.